Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Dubo di Matematika Dubo ya. Pada hari ini kita akan mempelajari sin, cos, tan ya. Akhirnya kita masuk juga di sinus, kosinus, dan tangen ya. Kita akan mulai dari yang sederhana ya. Bagian awal ya, yang pengenalan ya. Pengenalan dari sin, cos, tan dulu ya. Sin tadi apa? Sinus ya. Kalau cos itu apa? Cosinus ya. Kalau tan itu tangen ya. Lalu adik-adik, nah ini ada lagi lanjutannya. Kebalikan dari sin, cos, tan ya. Kalau sin kebalikannya apa? Cosek ya, atau kosekan ya. Tuh. Kalau kosinus, cos kebalikannya nah, sek aja cukup. Artinya adalah sekan ya. Nah, kalau tan kebalikannya adalah kot tangan ya. Kot tan aja cukup ini ya. Atau kepanjangannya adalah kot tangan. Seperti ini adik-adik ya. Nah, lalu bentuk dalam segitiganya seperti apa? Jadi ini contohnya ya. Biar agak besar ya, soalnya mau buat dua segitiga adik-adik ya. Nah, kenapa ada dua ya? Nanti Kak Dubo akan jelaskan ya. Oke, ini A, B, C ya, seperti biasa ya. Ini A, B, C ya. Nah, ini masih ingat rumus Pitagoras ya? Kita pakai acuan itu aja ya untuk ininya. C ya, ini A-nya ya, alas ya. Nah, ini sisi tingginya ya. Nah, oke. Sin, cos, tan itu tergantung pada sudut ya. Nah, semisal gini, ada sudutnya di sini adalah A ya, alfa ya. Alfa, dan ini ada lagi sudutnya namanya beta ya, B. Nah, ini begitu juga, ini sama ya, A dan B. Ini A ya, ini C, ini B ya. Nah, ketika kita mau mengambil sin ya, sin dari segitiga ini ya, sin A, ingat tergantung sudutnya. Jadi kenapa bentuknya seperti ini ya? Nanti Kak Dubu ingat akan jelaskan ya. A ya, berarti ini adalah, ingat ya, ketika sudutnya di sini yang kita cari A, sin A ya, alfa, ini adalah sebutannya sisi depan ya, tuh. Nah, ini apa? Ini tetap C itu adalah sisi miring. Kalau B itu apa? Sisi samping ya. Lalu kalau ini yang kedua ya. Nah, ini tapi nanti ya. Ini untuk yang B, beta ya. Nanti akan beda. Oke, kita ini dulu ya. Sin A, sinus A. Nah, apa rumusnya? Sin A yaitu sisi depan per sisi miring ya. Jadi adik-adik biar ingat ya, sisi depan per sisi miring ya, atau A per C. Cos A atau kosinus A, apa? Kosinus masih ingat? Oh, masih ingat, ini dipelajari ya. Sisi samping, sorry ya. Sisi samping per sisi miring ya. Itu adalah kosinus ya. Sisi samping tadi sama sisi miring ya. Berarti B per C ya. Kalau tan A, tangen ya berarti. Nah, tangen A apa? Tangen berarti sisi depan per sisi samping ya. Sisi depan ya. Ingat, per ya sisi samping.
yaitu A per B ya. Tuh. Nah kan kita perlu nggak masuk kosekan sekant kotangan, lanjutin aja ya. Nah untuk kosekan ya, ini kan kebalikannya ya. Ingat kalau kosekan itu adalah 1 per sin A ya. Nah ini langsung aja dibalik, jadi kebalikan dari sin ya, sinus. Berarti apa? C per A ya. Ini untuk menghemat tempat ya. Soalnya masih ada lanjutan lagi di sini. Lalu kalau kebalikan dari kosinus ya, yang A itu apa? Sek kan ya. Ingat sek sama sek ya. Per sin cos ya, per cos A ya. Sama dengan, nah kalau ini kan B per C ya, sisi samping per miring ya. Nah kalau secant itu kebalikannya, jadi sisi miring per sisi samping ya. Berarti C per B ya. Nah ini tan adalah kotangan ya. Kotangan adalah 1 per tan A ya. Ini sudutnya lupa. Nah ini kebalikannya ya, sisi depan dan sisi per sisi samping jadinya apa? Sisi samping per sisi depan. Jadi tinggal dibalik aja adik-adik ya. Nah inilah ya rumusnya sinus, kosinus, tangan, kosekan, sekan dan kot tangan ya. Jadi adik-adik tahu ya, A per C ya, kalau sinusnya kosekannya tinggal dibalikan aja, C per A ya. Nah, terus untuk kosinus A ini rumusnya ya, samping per sisi miring B per C, terus kebalikannya sekan itu tinggal dibalik aja, B per C ya. Jadinya apa? Sisi miring dibagi sisi samping ya. Nah kalau tangan ya, A per B sisi depan per sisi samping ya, kotangannya tinggal dibalik saja ya, langsung jadi B per A ya, sisi samping per sisi depan ya, seperti itu adik-adik ya garis besarnya. Lalu ada lagi sin B, ingat yang disebut beta ya, ketika yang dicari ini ya, sin dari beta, ingat ya, berarti yang B ini akan menjadi sisi depan ya. Jadi tergantung sudutnya. Kalau tadi sisi alfa berarti ini adalah sisi depannya. Tapi ketika dia disuruh cari sin B ya, betanya, berarti ini adalah sisi depannya. Oke, cukup jelas adik-adik ya. Nah, ini jadi apa? Jadi sisi sampingnya. Jadi begitu. Biar tidak terjebak adik-adik ya. Sisi miring. Ini C ya. Nah, sin B, sinus B ya. Berarti sisi depan ya per sisi ya, sisi depan per sisi miring ya. Berarti B per C ya. Tuh, beda ya. Dengan sin A tadi A per C. Sementara kalau untuk sin B adalah B per C ya. Karena lokasinya sudah berbeda. Cosinus B ya. Sama dengan cos sisi samping per miring ya. Sampingnya ini, miringnya ini. Berarti A per C ya. Ini B per C, beda ya. Terus tangan B ya, tangan B masih ingat sisi depan ya. Sisi depan ini per sisi samping, berarti B per A ya. Oh, kebalikannya berarti. Oke, kita lanjutkan sedikit ya untuk kosekan ya. Tapi yang B, sudut B, jadi gimana? Tinggal dibalik. C per B ya. Jadi apa? Sisi miring per sisi B-nya apa? Sisi depan ya. Terus sekan B sama dengan A per C, tinggal dibalik. Jadi C per A ya. Jadi sisi miring per sisi samping ya.
kalau ini kot tangan, C sama dengan ya B per A, jadi dibalik A per B ya, sisi samping per sisi depan ya. Kot tangan C, tangan B ini ya, sorry. Nah ini ya, pokoknya adik-adik menghafal yang bagian penting ini ya, sisi depan per sisi miring ya, rumus-rumusnya ya, sinus, kosinus tangan, kosekan, sekan, dan kot tangan ya. Kita akan langsung masuk soal adik-adik ya, contoh soal sederhana dari sin kostan ya. Oke, di sini semisal kita ambil contoh gini. 6 ya, 8 dan ini tanda tanya ya. Carilah ya sin, nah ini ya sudutnya A ya, sin A, cos A, kosinus A, dan tan A ya, semuanya aja ya, kosek A ya, terus sekan A ya, dan kot tangan A ya, kot tangan A ya. Oke, nah ini rumus Pitagoras, C ini A dan ini B ya, ingat ya. Nah, ingat sin A berarti mana sisi depan dari semua ini? Sisi depan ini ya, ingat yang bagian A nya ini adalah sisi depan ya. Terus yang ini adalah sisi samping, dan ini C adalah sisi miring ya. Nah, kita harus mencari dulu ya tanda tanya ini ya, dengan apa? Rumus Pitagoras. Masih ingat kan adik-adik ya? Apa rumus Pitagoras? C kuadrat yang sisi miring ditambah alasnya ya, A kuadrat ini ditambah B kuadrat ya, sisi samping ya atau tegak lurus, maka C sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat ya. Nah, terus masukin ya, C akar dari A kuadrat berapa? 6 ya, kuadrat ditambah B kuadrat 8 ya, kuadrat sama dengan 36 plus 64 ya, sama dengan akar dari 100 ya. Berapa jadi adik-adik? Adalah 10 ya. Oke, kita dapatkan yang C itu sama dengan 10 ya. Nah, terus kita lanjutkan dengan rumus tadi ya. Masih ingat gak? Sin A berapa? Sisi depan ya. Ingat, sisi depan per sisi miring ya. Berarti A per C ya. Nah, terus bagaimana hasilnya? 6 per 10 ya. Tuh, gitu aja adik-adik ya. Kosinus A, masih ingat kosinus A apa? Kosinus A itu adalah sisi samping, ingat ya, samping per sisi miring ya. Jadi ini A, B, ini B ya, lupa dikasih B nya. B per C ya, sama dengan B nya 8, C nya 10 ya. Lanjutan tangan A ya, tangan A apa adik-adik? Sisi depan per sisi sisi samping ya, maaf. Sisi depan per sisi samping ya, yaitu A per B ya, sama dengan 6 per 8 ya. Nah, ini adalah hasil dari sin A, cos A, dan tan A ya. Kita masih melanjutkan, yaitu mencari kebalikannya.
kosekan dari A. Tinggal dibalik aja. C per A jadinya berapa? Tinggal dibalik 6/10 jadi 10/6. Seperti itu adik-adik ya. Lalu kalau cos A masuknya jadi apa? Sek A ya, secant A. Jadi B per C dibalik jadi C per B ya, sama dengan 8/10. Kalau dibalik jadinya 10/8 ya. Jadi ini lawannya ya. Jadi kalau sudah ada hasil langsung aja dibalik. Seperti itu adik-adik gampangnya. Kot tangan ya. Kotan ya. A ya. Ini kelebihan, sorry. Kot tangan ya. A sama dengan, kalau ini A per B berarti dibalik B per A ya. Sama dengan 6/8 jadi 8/6 ya. Tuh. Oke ya. Lanjut. Satu soal lagi ya, agak sederhana ya. Nah, semisal kalau kayak gini, soalnya segitiganya tegak, maksudnya beda ya. Kalau tadi kan dia segitiganya tidur ya. Nah, ini bagaimana adik-adik? A, B, C ya. Nah, ini tergantung sudutnya adik-adik ya. Jadi nggak ada masalah. Jadi ini misalnya alfanya di sini, A-nya. Terus B-nya di sini ya, betanya. Nah, kita akan mencari semisal yang sederhana ya. Ini yang tidak diketahui, lalu sisi miringnya diketahui 5 dan ini 3 ya. Nah, otomatis yang jadi sisi depan mana? Kita akan cari yang B. Nah, otomatis yang ini ya. Ini adalah sisi depan ya. Carilah ya. Sin B ya. Cos, cosinus B, tan B ya. Nah, lanjut kosekan ya, kosekan B, sekan B, dan apa terakhir kotan ya, kotan B ya. Jadi ini sisi depan ya, karena yang dicari adalah sudut dari B, beta ya. Kalau alfa kan di sini ya. Kalau kita cari soalnya adalah sin A, berarti yang sisi depan adalah bagian ini ya adik-adik ya. Oke, ini kayak biasa rumus Pythagoras. C ini, oh ini A-nya ya, di sini A dan di sini B-nya ya, kayak biasa. Sisi depan berarti yang ini yang kecil apa jadinya? Sisi samping ya. Karena sudutnya di sini ke arah sini, ini jadi sisi depan, ini jadi sisi samping ya. Nah, kalau sisi ini apa? Jadinya sisi miring. Nah, sisi miring ya. Oke, kita lanjutkan untuk mencari yang sisi depannya. Sisi depannya bagaimana? Kita harus pakai rumus Pythagoras ya untuk mencari yang ini B-nya. Jadi kalau Pythagoras umumnya kan C kuadrat sama dengan A ditambah B kuadrat ya. A kuadrat, sorry. Nah, kalau kita ingin mencari yang sisi ini, maka B kuadrat ya. Nah, ini kan pindah nih ya. Jadi dikurang ya. C kuadrat ya dikurang A kuadrat ya, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat ya, sisi miring dikurang sisi yang tegak lurusnya ya, kuadrat. Nah, B sama dengan akar dari C kuadrat dikurang A kuadrat ya. Nah, terus kita lanjutkan adik-adik ya. Oke, di sini aja ya, biar lebih cepat ya. B sama dengan akar dari C kuadratnya 5 kuadrat ya dikurang 3 kuadrat. Akar dari 25 dikurang 9 berarti sama dengan akar 16 sama dengan 4 ya. Berarti B didapatkan hasilnya adalah 4 ya. Terus nah, kita masuk lagi menentukan sin
B cos B tan B ya. Dan selanjutnya masih ingat sin B ya sama dengan sisi depan ya per sisi miring ya. Jadi B ya, sisi depannya B, sisi miringnya C. B per C ya. Tadi B-nya berapa? Nilainya 4 per 5. Cos B ya sama dengan cosinus tadi apa ya? Sisi samping. Oh iya, sisi samping per sisi miring ya. Jadi A, sisi sampingnya kan yang kecil ini ya. A per C ya. Sama dengan A-nya mana? 3 per C-nya 5 ya. Kalau tan B tangen, nah tangen sisi depan ya per sisi samping ya. Berarti B per C ya. Kok B per C lagi? B per A, maaf. Nah, B-nya ini 4 ya. B-nya 4 sisi depan per A-nya sisi samping ya. 4 per 3. Nah, kita lanjutkan ya untuk kosekan B ya. Nah, ini tinggal dibalik aja ya. B per C dibalik C per B ya. Yaitu sisi miring per sisi depan ya. Sama dengan 5 per 4 ya. Terus cos B, cosinus B dibalik jadi sekan B ya. Nah, ini A per C jadinya C per A. Tinggal dibalik adik-adik. Yaitu sisi miring per sisi samping ya. Kalau sebelumnya tadi sisi samping per sisi miring ya. Tinggal dibalik aja. 5 per 3. Lalu kot tangan ya dari B itu sama dengan, nah ini tinggal dibalik, A per B yaitu sisi samping per sisi depan ya, sama dengan tinggal dibalik aja 3 per 4 ya. Oke, itu aja dari Kak Dobo ya untuk sin kostan, kosekan, sekan, dan kot tangan yang bagian dasar ya. Nanti kita lanjutkan, mungkin lanjutannya mungkin kita akan melakukan perhitungan jumlah ini ya, penjumlahan jumlah sudut dulu ya sebelum kita masuk sin kostan lebih jauh. Oke, terima kasih adik-adik.